Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini kita bisa melanjutkan rutinan Jumat kita. Kita bisa duduk bersama, bisa kumpul bersama untuk ngaji bareng dan sholawat bareng. Dan sebelum kita memulai sholawatan, seperti biasa saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan sholat, di mana orang sholat itu akan mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis an Abi Qatadah bin Rib'i, dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Nabi pernah mengatakan bahwa Allah itu berfirman, inniftaradtu ala ummatika, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatmu khamsa sholawatin, 5 sholat, wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji, aku menjamin di sisiku dengan sebuah jaminan, annahu, bahwasanya man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, liwaktihinna, dia mengerjakan tepat pada waktunya, adkhaltuhul jannah, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga, fi ahdi, di dalam jaminanku. Wa man lam yuhafid alaihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, fala ahdalahu indi, maka tidak ada jaminan baginya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat, bahwa siapa yang menjaga sholat 5 waktu, yaitu sholat apa saja 5 waktu bersama-sama? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu dalam sehari 5 kali, kalau dalam hitungan rokaat berapa rokaat? 17 rokaat. Maka kata Allah, orang itu berada di dalam jaminanku. Aku akan menjamin orang yang menjaga sholat 5 waktu itu untuk masuk surga. Tentunya kalau kita ingin masuk ke dalam jaminan Allah, sebelum kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita harus awali dengan wudhu yang sempurna. Kemudian setelah wudhu yang sempurna, kita melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Kemudian jangan lupa ketika kita sholat, maka sholatlah dengan khusyuk. Memang khusyuk ini bukan salah satu fardu, bukan rukun, tetapi anjuran. Ulama mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk khusyuk, karena nilai sholat setiap orang itu beda dilihat dari khusyuknya. Kadang-kadang ada yang cuma dapat setengah, ada yang cuma dapat 1/8, ada yang cuma dapat 1/3. Itu dilihat dari khusyuknya. Dengarkan. Jadi nilai sholat seseorang itu dilihat dari khusyuknya. Belum pas full pasti dapat 1, enggak. Bisa saja kita dapat cuma setengah. Kenapa? Ketika kita sholat, ingat yang lain. Ketika kita sholat, ingat cucian karena hujan. Ketika kita sholat, ingat kunci yang hilang. Ketika kita sholat, ingat apa yang akan dimasak nanti. Bahkan kadang-kadang yang sholat tadi maghrib malah mikir, ini nanti saya siapkan makanan habis sholat. Nah, ibu-ibu ini mungkin ya mikir, habis ini habis sholat nggak pakai zikir, saya ke sana mikir, wes membuat RPP. Kalau guru itu RPP, saya membuat rancangan-rancangan itu kadang-kadang di dalam sholat. Bahkan ketika barang hilang itu bisa ketemu saat kita sholat. Makanya kalau misalkan ada kehilangan barang, sholat langsung ketemu. Di sini. Sepeda motor kecurian hilang, sholat. Ya nggak mungkin ketemu.
Beda kalau itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi, kalau kita menjaga sholat 5 waktu, kita wudhu sempurna, kemudian kita sholat 5 waktu itu dengan khusyuk, maka kita akan berada di jaminan Allah. Allah akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk ke dalam surga, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka kata Allah, dia tidak berada di dalam jaminanku. Apa maksudnya? Ya siap-siap celaka. Tapi ingat, ketika kita sholat 5 waktu, jangan sampai melewatkan waktunya. Di sini disebutkan liwaktihinna, tepat pada waktunya. Jadi kalau zuhur, ya misalnya jam 12 sampai jam 15. Jangan sampai zuhur dikerjakan jam 4 sore. Subuh misalnya dari jam setengah 4 lebih 10 sampai jam 5 lebih 10 sekarang. Jangan sampai kita mengerjakannya jam setengah 6. Itu berarti sudah di luar waktu. Kalau sudah mengerjakan di luar waktu, artinya itu sudah bukan sholat tepat pada waktu, tapi itu sholat qadha. Tapi tetap wajib, meskipun kita kesiangan bangunnya jam 7, bukan berarti waduh sudah lewat, kita nggak usah sholat. Enggak, tetap saat bangun meskipun kita kesiangan, tetap wajib sholat subuh itu. Jelas semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah mendirikan sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi orang yang selalu menjaga sholat. Dan mudah-mudahan dengan berkah sholat kita dimasukkan ke dalam surga, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.